Kara, Isun Amukti Palapa. Lamun Kara, Ring Harum, Ring Serang, Tanjung Pura, Lompo, Ring Bali, Palembang, Sunda, Tunasi, Samono, Isun Amukti Palapa. Ing wekasan iku dadi becik kawruwana ugi. Ternyata ilmu kesaktian orang Jawa nomor 1 di seantero Nusantara dan bahkan nomor 1 di dunia. Kok bisa begitu? Banyak bukti sejarah dan bukti tidak tertulis yang mendukung pernyataan itu, termasuk keterangan tambahan dari Bapak Sakti ini. Alasannya ada di dalam video kami berikut, silahkan dilanjutkan menonton sampai selesai biar tidak gagal paham. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dalam mengungkap alasannya, kami sengaja tidak menampilkan dialog Mimin dan Bapak Sakti tersebut, biar videonya tidak panjang. Karena dalam menceritakan alasan tersebut, Bapak tersebut memerlukan waktu sekitar 4 jam kepada Mimin. Dan Mimin pun tidak mengingat detail keterangan beliau, karena Mimin hanya mengambil poin pentingnya saja. Serta Bapak tersebut tidak bersedia saat Mimin menawarkan untuk membuat video beliau secara live, dengan alasan siri alias rahasia. Biar nanti Allah sendiri yang membukanya, demikian jawab Bapak itu. Kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya. Seperti telah diketahui, Pulau Jawa adalah salah satu pulau yang paling angker di zaman dulu. Yang satunya adalah Yaman, entah Yaman sebelah mana, detail jelasnya tidak disebutkan. Kedua pulau tersebut terkenal sangat angker mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan bahkan lebih angker dari pulau, yang katanya, tempat Dajjal akan muncul. Bisa dikatakan begitu, karena Dajjal adalah manusia biasa sedang keangkeran kedua pulau, Jawa dan di Yaman, adalah sarangnya Azazil alias Iblis. Berdasarkan kitab kuno yang dipegang oleh salah seorang kiai di daerah Nganjuk, Jawa Timur, menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi dari berbagai negara, baik yang beragama Islam maupun bukan, selalu berakhir kegagalan saat menginjak Pulau Jawa. Yang berisi catatan lengkap adalah dari agama Islam, karena di samping agama terakhir, juga eranya sudah agak lebih maju. Manusia sudah bisa mencatat di atas kulit dengan bahasa yang agak modern. Disebutkan di kitab tersebut, 2 ekspedisi dari negara Rum terjadi di Pulau Jawa, di mana ekspedisi pertama berakhir kegagalan dan baru ekspedisi kedua berhasil, karena disertakan satu waliullah yaitu Syekh Subakir. Kegagalannya adalah karena di Pulau Jawa dihuni oleh makhluk aneh yang memangsa manusia. Sebenarnya makhluk ini adalah manusia, tetapi karena bersifat barbar, kanibal, sehingga Raja Rum menyebutnya bukan manusia alias makhluk aneh. Singkat cerita, karena setiap waliullah selalu dijaga beberapa penjaga dari golongan malaikat, maka dengan karomah beliau, Syekh Subakir pun membuat pagar goib, bukan tumbal seperti yang telah diceritakan di mana-mana.
Doa dari seorang waliullah memang bisa menjadi senjata mematikan bagi iblis dan anak turunnya, di samping jin-jin itu memang bisa dimakan oleh waliullah, wallahu alam. Saya Maulana Syamsuddin Rijalullah Muhammad Al-Baqir Al-Farisi. Apa tujuan kisah ke sini? Dapat perintah langsung dari Sultan Muhammad Al-Fatih untuk dakwah di bumi Nusantara, untuk datang ke tanah Jawa. Itu tidak akan Karena terjadi. pagar goib sudah dipasang merata di atas gunung, pusat dari makhluk aneh itu berkumpul, maka terjadilah goro-goro atau kejadian luar biasa pada hari itu. 3 hari 3 malam Pulau Jawa diliputi kegelapan, peteng dedet angliputi, demikian ditulis dalam kitab kuno tersebut. Dan akhirnya muncullah 2 jin tua, anak dari Azazil langsung, yaitu Semar dan Togok. Togok adalah kakaknya dan Semar adalah adiknya. Dan seperti disebutkan dalam kitab kuno itu, Semar terakhir bersemayam di sebuah gunung di Jawa Tengah dan Togok ada di Jawa Timur. Dan diperkirakan, keduanya ada sampai sekarang dengan posisi tetap di sana, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan dalam dialognya saat bertemu dengan Syekh Subakir, Semar menjelaskan bahwa anak turunnya menyebar di seluruh Nuswantara alias Nusantara alias Indonesia. Dan Semar juga mengatakan anak turunnya juga menyebar di seluruh bumi dan menjadi penghuni tempat-tempat angker di seluruh muka bumi. Sarata kang wruheng kukum kang ibadah lan kang wirangi. Kesaktian manusia adalah berdasarkan khodam atau penjaga yang ada di tubuhnya. Khodam ini akan memunculkan kekuatan tertentu sehingga manusia-manusia berkhodam ini disebut sakti oleh orang umum. Khodam yang ada di manusia ada 2, yaitu dari golongan jin dan dari golongan malaikat. Khodam malaikat hanya dimiliki oleh waliullah dan nabi atau rasul saja, karena khodam malaikat adalah izin khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang biasa tidak mungkin berkhodam malaikat. Khodam jin adalah khodam yang ada pada manusia biasa, karena jin dan manusia tingkatnya sama. Dan khodam jin ini mempunyai ciri bahwa jika jinnya makin tua, maka ilmu kesaktiannya juga makin tinggi. Dan ciri berikutnya, jika seseorang memakai khodam jin, maka dipastikan akan memakai gerakan, layaknya seperti pencaksilat dan tarian. Sedang khodam malaikat, tidak ada kedua hal tersebut di atas, karena malaikat mempunyai kekuatan langsung dari Allah. Dan bisa dipastikan, jika khodam malaikat bertemu dengan khodam jin, jinnya akan lari karena ketakutan. Jin terkenal takut mati karena dia ingin hidup abadi, seperti kejadian di perang antara pasukan muslimin dan kafir Quraisy, di mana pemimpin kafir Quraisy adalah Azazil alias iblis. Dan Azazil saat melihat malaikat turun membantu pasukan muslimin, Azazil pun lari tunggang langgang meninggalkan pasukan kafir Quraisy. Jika kita kembali ke ranah ilmu kesaktian, maka tidak heran jika ilmu kesaktian yang berkhodam jin dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, dipastikan tidak akan ada tandingannya, karena anak turun Azazil langsung, yaitu Semar dan Togok, berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Semar Togok dijadikan khodam. Seantero Nusantara dijamin tidak akan bisa mengalahkannya. Maka tidak heran, dari Jawa Timur dan Jawa Tengah muncul beberapa tokoh sakti, salah satunya adalah Gajah Mada, yang mampu menyatukan Nusantara dengan ajian saktinya. Dan seorang Jawa kuno yang lain, jika berkhodam Semar dan Togok, akan bisa melakukan pelepasan sukma yang biasa disebut dengan ngerogo sukmo. Sukma akan lepas dan membaca, bahkan melemahkan pertahanan musuh, tanpa harus perang secara fisik. Jika musuh sudah lemah, maka fisiknya baru datang beserta pasukannya. Gambaran singkatnya kesaktian orang Jawa asli seperti itu. Tuki lawan prayogi
Oleh karena itulah, bisa dikatakan bahwa ilmu kesaktian orang Jawa paling hebat di seluruh dunia dan di seluruh Nusantara karena hal tadi, yaitu adanya Semar dan Togok yang dijadikan Hodam. Dan, untuk mengalahkan mereka, hanya Hodam malaikat yang bisa, yaitu para waliullah yang ada di Pulau Jawa atau yang ditugaskan ke Pulau Jawa, seperti Wali Songo. Sehingga tidak kaget, banyak ekspedisi yang berakhir kegagalan saat akan menghuni Pulau Jawa. Di video berikutnya, kami akan menceritakan pagar goib yang makin hilang di Pulau Jawa. Wassalam. Mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih Tuan Ranggalawi. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga.